Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama aku Gilang Cipta Alamsyah dan kali ini aku nggak sendiri, aku bersama rekan aku Muhammad Refi Ferdinanda, kami dari Program Studi Akuntansi Angkatan 60 Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi Kabinet Fortis Unity. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi ramalan penjualan mata kuliah penganggaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ramalan penjualan, apa sih ramalan penjualan itu? Peramalan penjualan atau sales forecasting merupakan teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Nah, hasil dari suatu penjualan tersebut lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang kuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana penjualan. Ngomong-ngomong mengenai rencana, ramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama, pendapat manajemen, strategi-strategi yang direncanakan, keterikatan atau komitmen dengan sumber daya. Yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha. Dan terakhir, mencapai sasaran penjualan. Selanjutnya, teknik-teknik forecasting. Untuk teknik yang pertama itu teknik judgment method, merupakan teknik yang mengandalkan pendapat dan pengalaman dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar atau produk. Nah, sumber pendapat dapat diperoleh dari yang pertama sales manager, salesman, para ahli atau ahli industri atau analisis pasar. Yang keempat ada konsumen, kelima para penyalur atau manajer cabang. Nah, mereka ini orang-orang yang mengetahui pengetahuan mendalam tentang pasar atau produk yang dipasarkan. Nah, teknik yang kedua yaitu metode statistik. Ya, yang metode pertama itu metode tren bebas, yang kedua metode setengah rata-rata atau semi average, yang ketiga metode momen, yang keempat metode kuadrat terkecil atau least square, yang kelima metode korelasi, yang keenam metode regresi. Untuk teknik forecasting selanjutnya itu ada berdasarkan metode khusus atau least square. Yang pertama itu analisa industri, yang kedua analisa produk lain, yang ketiga analisa penggunaan akhir. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis tren. Secara garis besar, analisis tren dibagi menjadi dua, yaitu metode tren garis lurus dan metode kuadrat atau tren garis lengkung. Nah, untuk metode tren garis lurus itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu metode least square atau metode kuadrat terkecil. Yang kedua itu ada metode momen. Nah, untuk metode kuadrat atau tren garis lengkung, yaitu semakin banyak data historis yang dianalisis, hasil perhitungan semakin baik. Nah, untuk yang bakal kita bahas lebih lanjut itu tentang metode tren garis lurus. Nah, analisis tren garis lurus yang pertama itu tadi ada metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, untuk rumusnya itu dia sama dengan A plus BX. B itu diperoleh dari N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma S kuadrat. Nah, dan untuk A-nya sendiri, sigma Y per N min B sigma X per N. Y itu merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A itu nilai konstanta, B koefisien arah regresi, dan N itu jumlah data. Dan untuk metode momen, rumusnya itu dia sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan
N kali A plus B sigma Y. Untuk sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Sama seperti tadi, Y sama merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A nilai konstanta, B koefisien arah regresi, N itu jumlah data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi Ferdinanda. Di sini saya akan memberikan perhitungan mengenai contoh soal dari ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Baik, di sini kita mempunyai soal dengan soal sebagai berikut. Data penjualan real dari PT Andansari yang menghasilkan sambal cap botol adalah sebagai berikut. Di sini ada tahun, penjualan, harga per botol, dan faktor X. Di sini soalnya adalah hitunglah ramalan penjualan untuk tahun 2008 dengan metode least square. Baik, kita akan kegeser perhitungan. Di sini saya akan menggunakan table supaya lebih gampang aja. Baik, pertama di sini kita sudah mempunyai datanya, tahun penjualan, harga per botol, faktor X. Nah, di sini kita akan juga membutuhkan faktor faktor dari X kuadrat dan XY untuk menghitung dari uh, nilai A dan B nanti pada rumus least square. Baik, kita langsung saja. Di sini kita kuadratkan dari nilai X itu sendiri. Kita kuadratkan semuanya. Lalu kita jumlahkan semuanya. Nah, kita dapat untuk jumlah dari X kuadrat itu sendiri berjumlah 10. Next-nya adalah nilai X dikali Y. Kita kalikan faktor X dikali faktor Y. Faktor Y ini apa? Y ini biasanya penjualan, guys, di sini. Penjualannya itu adalah nilai dari Y. Bisa dibilang Y ini kayak output lah. Outputnya berapa, itu penjualannya itu ada berapa. Di sini kita masukkan saja. Sorry. Ini kita tarik ke bawah dulu. Ya, baru kita jumlahkan semuanya. Nah, ini adalah ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan untuk menghitung dengan metode least square dari ramalan penjualan itu sudah kita dapatkan semua. Ada Y, ada X, ada X kuadrat, dan XY. Nah, yang kita butuhin bisa di jumlahnya. Oke, kita langsung aja ke rumus least square, yaitu ada Y sama dengan A plus X. Sini kita harus mencari A dan B-nya kita masukkan rumus B sama dengan N sigma. Waduh, di sini nggak ada sigma ya. Kita singkat jadi jumlah N dikali sebentar. Kita lempar ya. Aja untuk kali lex dikali jumlah dari X ya, sigma X ya, jumlah dari X y. Lalu kita kurangkan dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Jadi jumlah X dikali dengan jumlah Y. Oke, pernya. Di sini ada pernya ya. Per, kita lihat di sini per N atau jumlah tahun dikali dengan sigma X kuadrat, jumlah X kuadrat dikurang dengan, kita buka kurung, sigma X dikuadratkan sigma X tapi kita tutup kurung baru kita kuadratkan akar 2. Nah, ini adalah akar 2. Nah, ini adalah rumus dari B. Sedangkan untuk rumus dari A itu ada sigma X Y. Jadi sigma X sigma Y, sorry. Jumlah Y kita kurangkan dengan B dikali dengan ini sigma X jumlah X per, kita bikin sini aja pernya per N semuanya. Oke. Karena ini datanya sudah kita kumpulkan semua, kita buat di sini saja. Sini aja. Ini kita buat di sini aja biar kelihatan pernya. Sorry.
Ya, ya sudah. Nah, kita bersinergan. Karena kita sudah mendapatkan data-datanya, kita langsung saja kita untuk menghitung nilai B. Nilai B itu ada 5 dikali dengan sigma atau jumlah dari X yaitu ada 70 dikurangkan dengan jumlah X atau sigma X itu ada 0, jadi dengan sigma Y atau jumlah Y. Jumlah Y ini ada 790, kita hitung yang bawahnya N itu 5. Oh ya, by the way, N ini adalah jumlah tahun ya. Ini kan kita punya 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007. Itu tuh kita melakukan datanya, kita punya 5 tahun jadinya. Lanjut, kita kalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu 10, dikurang dengan sigma X dikuadratkan, 0 kuadrat. Oh ya, ini biar nggak bingung, mungkin kita pakai underline aja ya, biar tahu kalau ini tuh per gitu. Kita pakai yang tik aja deh, biar tebal. Nah, ini dia. Lalu hitung dengan kalkulator, kita mendapatkan nilai sebesar 7. Nilai B-nya itu 7. Oke, baik, kita lanjut ke nilai A, itu jumlah Y. Jumlah Y atau sigma Y sebesar 790. Kita kurangkan dengan B yang kita sudah dapatkan di sini senilai 7. Kita kalikan dengan sigma X atau jumlah X. Di sini kita dapat 0 ya. 0 lalu kita perkan dengan N. Oke, 5. Wah, sorry. Cancel. Terus cancel. Nah, jadi kita dapat di sini, kita kalkulator lagi pakai kalkulator untuk nilai dari A-nya itu sebesar 158. Dari sini dapatkan, lalu tinggal kita substitusikan ke Y sama dengan A plus BX. Oke, kita masukkan Y-nya. A-nya kita dapat di sini sudah dapat 158 per plus B-nya berapa? 7, kita kalikan dengan X ya. Nah, di sini kan kita suruh nyari tahun 2008. 2008 itu kita masukin ke nilai Y ya, nilai Y tahunnya. Jadi 2008, untuk Y-nya kan berarti tahun 2008 sama dengan 158 ditambah 7 kali X. Nah, ini adalah persamaan dari ramalan penjualan untuk tahun 2008. Nah, sebenarnya untuk tahun 2008 kita juga masukkan. Jadi X-nya ini bisa X sama N ini bisa sama ya, guys ya. X-nya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf tadi ada sedikit terkendala. Baik, nah, untuk nilai X-nya sendiri adalah nilai lanjutan dari faktor X. Di sini kan bisa kita lihat di sini faktor X untuk tahun pertama atau 2003 itu min 2, lalu kita lanjut ke 2004 itu min 1, lalu 2005 0, tahun 2006 itu 1, tahun 2007 itu 2. Nah, di sini kan kita melihat terdapat ada pola di sini ya, di mana nilai faktor X ini adalah plus 1. Jadi kita di sini kita bisa asumsikan untuk tahun 2008 untuk faktor X-nya itu adalah 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa masukkan rumus sebagai berikut. 2008 sama dengan 158 ditambah dengan 7 dikalikan dengan 3.
Lalu untuk tahun 2008, ini ada tipe sedikit sama dengan ya. Itu tahun 2008 itu sama dengan 158 ditambah dengan 21 ya. Jadi untuk tahun 2008 kita kita dapatkan itu sebesar 179 botol. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk cara menghitung metode dengan least square. Jadi kita harus dapatkan informasi ataupun data-data yang kita perlukan di rumus. Jadi kan di rumus kan pada biasanya nggak ada faktor x kuadrat atau y kuadrat. Nah, teman-teman juga terdapat banyak kasus di mana soalnya itu cuma diketahui tiga ini. Nah, tiga ini. Jadi x, y kuadrat ataupun x, y itu nggak dikasih tahu teman-teman. Nah, kalau memang itu nggak dikasih tahu, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, faktor x-nya. Jadi tahun pertengahan atau tahun 2005 nih, itu harus nol ya teman-teman ya, harus nol. Di pertengahan ini harus nol. Jadi teman-teman ini bisa plus 1, plus 2, min 1, min 2 gitu. Itu enaknya kalau memang faktor x-nya dikasih tahu. Nah, lalu juga ada dapat kadang-kadang seperti ini. Nah, kalau itu seperti ini teman-teman. Jadi cuma 4 tahun yang dikasih tahu. Nah, faktor X-nya gimana? Kan harus ada di tengah-tengah nilai atau tengah-tengah data. Itu harus 0. Nah, teman-teman ini bisa lengkap 2. Lengkap 2 itu maksudnya gimana? Berarti kita bisa start dari minus 3. Atau teman-teman bisa mulai dari tengah sih. Lebih gampang dari tengah sih. Kan nilai tengah kan harus 0 ya. Berarti kan nilai yang mendekati 0 tuh 1 sama min 1. Sorry. 1 ke min 1 ini kan lengkap 2 ya. Berarti teman-teman bisa aplikasikan di bawahnya. Ya, berarti ini 3, lalu ini minus 3. Ini kan di jumlah. Aduh, sorry. Kalau ini teman-teman jumlah, ya, ini juga hasilnya kan 0. Seperti itu. Ya. Jadi nanti jangan kada tengahnya nggak bisa 0, teman-teman malah seperti ini. Ya walaupun sama-sama dengan 0, tapi kan lengkapnya nggak logis ya. Di sini lengkap 1, di sini lengkap 2, di sini lengkap 1. Jadi lengkapnya tuh harus sama semua. Ya, jadi di sini kalau memang ada data yang genap, teman-teman bisa pakai lengkap 2. Sedangkan untuk data yang ganjil, yang bisa disisipkan 0 di tengah-tengahnya, itu teman-teman bisa lengkap 1 aja. Itu juga yang lainnya. Oke, baik, cukup sekian dari saya dan juga teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.